Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, apakah Anda sudah siap untuk memasuki masa new normal? Saya berharap masa new normal ini juga menjadi awal kebangkitan kita menjadi manusia baru. Banyak keadaan-keadaan, situasi yang akan berubah. Nah, diri kita sebagai manusia juga harus berubah. Nah, saudara-saudara, dalam surat Paulus beberapa kali berbicara tentang manusia baru. Hal itu bisa kita temukan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bab 4. Di situ kita bisa temukan ayat 17 sampai ayat 32. Dalam suratnya kali ini, Paulus dengan tegas, secara eksplisit, secara terang-terangan. Paulus dengan jelas dan tegas membedakan antara sisi manusia lama dengan sisi manusia baru. Dan bagaimana Paulus mengharapkan agar jemaat-jemaat di Efesus, termasuk juga dengan kita, mampu beralih dari manusia lama kita menuju manusia baru. Sejak ayat 17, Paulus dengan tegas memberikan sebuah gambaran bagaimana jemaat di Efesus sebelum mereka mengenal Kristus dan bagaimana mereka diajak sekarang untuk hidup secara baru sebagai manusia baru. Dan Paulus mengharapkan supaya orang-orang yang sudah beriman pada Kristus ini tidak kembali ke cara hidup mereka yang lama. Di ayat 17 dengan indah Paulus mengatakan begini, "Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka." Saudara-saudara, tadi ada satu kalimat yang sangat amat mencerminkan hidup kita di masa yang sekarang, yaitu orang-orang yang hidupnya tidak mengenal Allah, mereka jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Bisa jadi sebelum wabah virus corona ini, kita males ikut perayaan Ekaristi setiap minggu di gereja, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam pembenaran-pembenaran yang ada di dalam diri kita dan pikiran kita yang sia-sia. Lalu juga ikut persekutuan doa, juga males. Diundang ke pertemuan lingkungan, juga banyak sekali alasan. Di sini Paulus mengatakan, sebagai manusia baru, jangan lagi kita hidup jauh dari persekutuan kita dengan Allah. Hanya dengan Ekaristi, membaca firman Tuhan, ikut doa-doa lingkungan bersama umat yang lain, disitulah kita akan merasa dekat, bersekutu dengan Allah, mempunyai relasi yang lebih baik dengan Allah. Maka kita akan memperoleh banyak sekali kekuatan-kekuatan untuk hidup kita. Rahmat demi rahmat akan ditawarkan untuk orang-orang yang dekat dengan Sang Sumber Rahmat. Secara tegas di ayat 19, Paulus lebih dalam lagi. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Paulus lebih dalam lagi menggali bahwa manusia selama ini menjauh dari Allah bukan hanya sekedar pikirannya saja, tetapi lebih masuk ke dalam perasaannya. Sebagai orang yang tidak lagi mampu merasa mereka membutuhkan Allah. Bukan hanya dengan pembenaran-pembenaran, argumen-argumen yang panjang lebar, tetapi hatinya sudah mati. Hati sebagai tempat Allah bertahta di dalam diri setiap manusia itu sudah tumpul. Lama-kelamaan manusia merasa tidak butuh lagi dengan Allah, tidak merasakan Allah sungguh hadir dalam diri mereka. Bahkan lebih parahnya, segala prestasi, segala pencapaian yang mereka telah terima, tidak ada campur tangan Allah dalam hidup mereka. Itulah yang mau dikoreksi oleh Santo Paulus. Di ayat 20, Paulus menegaskan, "Tetapi kamu yang sekarang sudah diperbaharui oleh Kristus, yang sudah mengenal Kristus dengan lebih baik lagi, kamu tidaklah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus." Bukankah itu juga berbicara tentang banyak orang beriman pada zaman ini, saudara-saudara? Paulus berpesan,
kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru. Banyak orang berkata, bagaimana caranya menjadi manusia baru? Maka dengan tegas juga Paulus memberikan beberapa nasihat yang sangat konkret untuk hidup kita saat ini. Dikatakan di ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudara-saudara, dusta, kebohongan, hal yang tidak benar, hoaks, fitnah adalah sebuah kekejian yang membuat manusia tidak bisa menjadi saudara bagi sesamanya yang lain. Lebih lanjut lagi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ketika kita marah, hati kita panas, pikiran kita menjadi buntu. Tanpa sadar, mulut kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita seringkali menyakiti hati orang lain, termasuk juga dengan tindakan-tindakan kita. Itu semua ketika hidup kita dikuasai oleh amarah, oleh si iblis tadi. Sekarang ganti dengan sebuah kasih yang besar, yaitu kasih Allah yang akan tampak dalam sebuah tindakan pengampunan. Lebih lanjut, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau dulu hidup dalam dosa, hidup dalam rejeki-rejeki yang tidak halal, sekarang sebagai manusia baru, hiduplah dengan sebuah kejujuran. Karena kejujuran itulah yang akan membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Nah, di ayat 29 yang paling cocok nih. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita menjadi kutuk, menjadi perpecahan bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang mendengarnya. Tetapi sebaliknya, sebagai manusia baru, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita haruslah membuat orang semakin mengenal kasih karunia dan beroleh kasih karunia itu dalam hidup mereka. Di ayat 30, janganlah kamu menduakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Beberapa ciri dari orang yang hidupnya sudah diperbaharui oleh roh dan kebenaran bisa kita lihat di ayat 31. Hidupnya tidak lagi pahit. Hidupnya tidak ada lagi kemarahan terus-menerus. Kepahitan, kegeraman, kemarahan hanya akan mendatangkan pertikaian dan fitnah. Itu semua harus tidak ada lagi di dalam manusia baru kita. Seseorang yang hidupnya sudah diperbaharui oleh Roh Allah akan terlihat di ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, ada satu elemen yang selalu diulang-ulang oleh Paulus, yaitu mengampuni. Inilah yang menjadi salah satu kunci yang paling penting supaya kita bisa keluar dari manusia lama kita menjadi manusia baru di masa new normal ini. Memang banyak orang akan berkata, tidak mudah Romo untuk mengampuni. Saudara-saudara, itu semua kembali ke dalam hati kita masing-masing. Bagaimana kita tidak berjuang sendiri, tetapi ada Roh Allah yang menuntun kita untuk berani mengampuni. Karena hanya dengan mengampuni, kita akan diampuni. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis
di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.